Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Paduan Budi Raharjo. Kita selalu mulai dengan ngabe dulu. Bismillah. Sedap. Ini kopinya baru dapat nih dari sebagai gift dari Common Grounds. Ininya judulnya adalah Clock and Dagger. Jatuh. Judulnya adalah Clock and Dagger. Wah, ini jadi ingetnya lagu band Camel, Clock and Dagger ya. Yang isinya tuh sebetulnya Clock Dagger ini ada rasa orange, honey glaze almond, milk chocolate untuk espresso bagus. Ininya dari location dari Toraja, Aceh dan Bali. Wah, ini diambil dari 3 tempat kopi Indonesia yang terkenal ya. Oke. Kita pagi ini saya akan cerita tentang ini beda nih. Hari ini kita cerita tentang arsitektur sistem komputer. Jadi kalau kita lihat sebetulnya di dalam sebuah prosesor itu ya. Jadi kita CPU ya, Central Processing Unit itu apa sih isinya? Nah, jadi isinya tuh yang utamanya tuh di sini ada ALU, Arithmetic dan Logical Unit. Jadi ini yang bentuknya kayak celana kebalik ini itu adalah yang memproses arithmetic dan logical unit ya. Jadi kalau kita mau tambah-tambahan atau logical ya, logical itu misalnya komparasi ya atau apa and itu tuh di sini. Nah ya, ini yang utamanya. Kemudian di sini ada sebelah harusnya ada register ya. Oh ya, ini ada registernya, ada register X, Y dan Z ya. Ini ada 3. Kebetulan nih CPU-nya punya 3 register X and Z. Kemudian yang penting lagi di sini adalah IR to Instruction Register. Jadi dia tempat menyimpan instruction register. Kemudian di sini control unit decoder itu yang menerjemahkan kalau instruction ini tuh apa sih ya. Dia akan terhubung dengan LU ke memori juga ke MUX. MUX ini untuk memasukkan ya, ini banyak yang kita masukkan. Yang mau kita masukkan itu jadi mau masukin ke sini tuh ya. Ada pilihannya itu. Mau dari database atau address bus. Ini arsitekturnya berarti von Neumann ya, yang mana data dan program dijadiin satu. Kalau Harvard itu dibedain, memori untuk RAM untuk program dan untuk data dipisahkan. Program counter itu untuk menunjukkan programnya itu, counternya itu di program nomor berapa, alamat berapa, codingannya gitu. Jadi ini addressnya 024 gitu ya, codingannya. Ini kebetulan ini plus 2. Jadi ini kayaknya addressnya tuh ininya tuh 2 ya. Jadi ada apa namanya instructionnya dan datanya, operannya gitu ya. Kebetulan ya. Ini fix ya, ada yang bisa berubah-ubah. Itu udah, ini max itu untuk tadi ya, memasukkan data yang berbeda ke dalam ALU. ALU-nya ini bisa yang dari database ya, kalau ada data dari database atau nanti data dari ya mana lagi ya, disatuin situ. Kemudian hasilnya itu di dalam sebuah akumulator ya. Jadi akumulator ini hasil dari sesuatu dari ini ALU itu masuk akumulator. SW ini flagnya ya. Ini flagnya misalnya ini 0. Kalau N apa ya? Non zero ya. Ini 0 ya. Jadi ini nanti flag-flagnya, nanti ada flag yang lain tergantung dari prosesor ya. Sementara ini di sebelah kanan ini adalah RAM yang mana kita bisa membuat program. Nah, ini ada beberapa contoh ya, misalnya menjumlahkan array ya, bisa menjumlahkan array. Ini contoh-contohnya. Kita bisa buat codingannya juga, kemudian kita di load ya codingannya. Kita mulai aja nih ya, saya ambil contoh. Ini ada example-nya apa? If then else, oke. Jadi kita loading programnya, ini programnya ya. Kemudian ini register X, Y, Z, register X isinya 3, Y 0, Z 0 ya. NOP itu no operation. Nah, CPU ini dia memiliki beberapa CPU ini tuh dia memiliki, ini barusan suara saya ini kali ya. Maaf kalau suaranya ngeber karena saya terlalu dekat dengan mikrofon. Maaf. Aduh, sudah biarin aja ya, bentar. Jadi CPU ini bergantung kepada opcode-nya ya, apa yang bisa dilakukan oleh si CPU ini bergantung pada si CPU-nya ini apa. Ada ARM, ada Intel x86 ya, ada macam-macam 6502, Motorola ya 6800 sampai 68000 dan seterusnya. Dan ini masing-masing beda-beda ya.
ini assuming ini some kind of CPU ya. Nah, kita mulai ya. Nah ini di bawahnya ini ada programnya, kita bisa jalankan dari atas sampai bawah. Kalau kita jeglek program ini, kalau ini per instruction, jadi per instruction ini dijalankan satu-satu. Ya. Kalau ini micro step, jadi kita coba micro step dulu ya. Jadi kalau misalnya ini ini udah saya jalanin tadi. Saya reset dari awal. Set. Program kantor reset 0. Jadi kita mulai dari awal. Kita micro step, jalan. Slot. Ya, program counter ngambil data, ini ya, yang diakses ini load yang 0 ya, load X. Terus decodernya itu akan membaca load X ini masuk nanti ke instruction set. Ya. Itu masuk, close-nya. Instructionnya adalah load X. X ini kebetulan ini di memory address 26 ya. Jadi load dari address 26 ya. Jadi nanti kita akan mengeload 3 ini ke LU. Kita coba ya. Sekarang kita ini kan ya, instruksinya kita terusin aja. Itu dikodekan, masuk ke max ya, terus ini dia ngambil address 26, ya, di fetch, ambil 26, itu masuk sini ya. Jadi si ELU-nya ya, sekarang isinya 3. Karena ini dieksekusi sama ELU, akumulatornya 3. Tapi ini cuma gitu aja ya. Jadi ELU 3, akumulatornya 3 juga. Oke ya. Terus program counternya tadi ditambah 2. Setelah selesai, satu instruksi tambah 2. Select. Nah, sekarang kita ngelihat ya, compare si ini itu dengan angka 3. Ya, compare si yang kita load tadi ya dengan angka 3. Kalau jump not 0 to else to sini. Jadi kalau jump not 0 kita ke sini. Jadi kalau nggak sama sini. Jump not 0. Oh ya, kalau tidak 0 ke sini. Kalau 0, kalau sama, dia tekan terus ke bawah, ya. Jadi kita bisa step through nih. Kita misalnya tadi ya, atas baca, ya. Terus itu didecodekan. Oke, kita baca instruction setnya masukin sini. Ceklok, compare dengan 3 ya. Terus nanti didecode. Oke, compare tuh artinya apa? Oke. Terus dia max ke sini, ya. Instruction set lagi ya. Oh itu kayak gitu, terus 3 ya dimasukin sini lagi, oke. Jadi yang akumulator tadi di-compare dengan 3 ya. Oke ya. Terus hasilnya gimana? Nah ini kita lihat ini ya. Karena 3 sama 3 ini 0 ya, 0-nya 1 nih software flag-nya. Jadi dia akan lanjut ya. Ini sekarang keempat. Jump not 0 else. Kita instruction aja lah ya, nggak usah mikro ya. Ceklek. Oke, just kita dimasukin sini, yes, jump not 0 dikodekan, terus karena dia 0 ya sama ini ya, dia masuk ke 6 sekarang. Kalau nggak nanti dia loncat ke else ke 14 langsung. Instruction lagi kita cas, berarti kita load 5 ya, nanti di sini di instruction regressionnya kan load 5, close, load 5, nanti max itu masuk ya. Jadi nanti di sini 5. Oke. Ya, terus kita naik ke 8. Nah, 5 ini akan ditambahkan dengan isi register Y. Ya, isi dengan register Y yang mana ini 0. Ya. Terus nanti di store ke Y lagi. Oke ya. Instruction. Jalankan, cek, add Y, nanti baca dulu, masuk instructionnya ke sini, teks didecodekan. Oh, oke. Terus dia akan ditambahkan ya, cek 5 tadi ya. Akan ditambahkan dengan address dibaca, terus 0 dimasukin situ, terus 0 ditambahkan adalah 5 ya. Nah sekarang kita udah 10. Nah 10 akan di store di Y. Jadi hasil penambahannya ini disimpan di Y. Oke kita. Yang mana nanti Y jadi 5 ya. Cekrol store Y masuk sini, terus didekoderkan. Oh oke, hasilnya ini dimasukkan ke sini ya. Ke database, control, oke dituliskan 5. Oke, sekarang kita lanjut ke 12, jump and if. Nah, ini kalau jump ini langsung ya. And if itu ini ya. Oh ya, jump and if. Jadi dia nggak ada comparison langsung jump and if ke line 20. Kita jalankan juga. Baca 12 ke sini ya. Addressnya ini baca jump ke 20. Oke, jadi dia langsung program counternya tadi dari 12 langsung jadi berubah 20.
Ya karena dia jam 20 jadi dia tidak ke 14 tapi langsung 20 program counternya di set jadi 20. Sekarang 20 load 8 ya. Nanti dimasukkan ke X. Jadi 8 dimasukkan ke X. Cuma gitu aja ya, load angka 8 masukin ke X. Kita jalankan. Just 20, oke. Baca datanya, ini instructionnya load 8. Oke, max masukin 8, just ya. Oke. Terus mana tadi? Terus 22 store X. Cos. Jadi 8 itu nanti di store di X. Kita yang menggunakan 2 register ya, X, Y ya. Z-nya enggak. Di store di X. Nanti ini akan jadi 8. Terus cos. Terus 8 ya. Udah. Nah, lari ke 24. 24 halt yang mana dia nggak ngapa-ngapain. Selesai. Halt itu stop. Dia akan baca, masuk ke sini. Jelek, diikutkan halt, udah. Kalau saya tambahin juga tetap aja dia 24, baca lagi, halt aja ya. Gitu. Sudah. Nah ini adalah sebagai contoh bagaimana sebuah CPU mengeksekusi program ini. Tentu saja registernya ada banyak, akumulator juga bisa ada yang lebih dari 1 ya. Gitu ya. Jadi inilah sedikit pagi-pagi kita belajar bagaimana cara CPU bekerja. Kopi saya udah mulai mau dingin. Nah, berhenti dulu ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry tadi agak ini ya, suara saya mungkin kekerasan ya. Sehat semuanya ya.